Tiba-tiba Mas Teguh itu lihat darah itu lagi di tempat yang sama, di ruang tamu lagi. Darah itu awalnya cuma lebarnya cuma sepiring gitu, lebarnya kan di lantai cuma sepiring kecil gitu. Lama kelamaan melebar hampir menuhin ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih buat teman-teman subscriber. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah like dan udah share ke teman-teman lainnya ya. Di cerita kali ini, cerita dari Mas Teguh. Ini cerita dari tahun 2004. Saat itu Mas Teguh baru saja menikah, dan Mas Teguh ini mau mengontrak rumah, tapi yang nggak jauh dari rumah orang tuanya. Dia mengontrak rumah tua yang berada di satu desa dengan orang tuanya. Mas Teguh ini mengontrak rumah tua dan rumahnya itu udah lama gak ada penghuninya. Ya karena di daerah itu ya cuman itu adanya. Jadi ya mau gak mau Mas Teguh tetap ambil aja. Meskipun sebenarnya Mas Teguh ini sudah tahu lah cerita tentang rumah itu, semua cerita tentang rumah itu, karena lokasinya emang nggak jauh dari rumah orang tuanya sebelumnya dia tinggal. Tapi Mas Teguh ini memang dia nggak takut, jadi dia cuek aja. Ketika setelah itu dikontrak dan dia sama istrinya pindah ke situ, itu awalnya nggak ada apa-apa. Tapi di hari ketiganya Mas Teguh, jadi hari ketiga Mas Teguh tinggal di situ di kontrakannya itu, barulah ada beberapa gangguan yang masih dicuekin sama Mas Teguh. Saat itu ketika dia duduk di teras sore-sore, dia merasa ada bayangan hitam yang mengawasinya. Tapi setiap dilihat seret gitu hilang, dilihat lagi seret itu hilang, kayak lewat gitu aja ya. Nggak hanya Mas Teguh sih, istrinya pun juga sering melihat bayangan tersebut. Dan untungnya mereka ya sama-sama nggak takut ya. Pernah juga Mas Teguh dan istrinya ini dibikin kaget ya sama penghuni rumah itu. Jadi saat itu sore hari itu mereka ini lihat darah di lantai gitu, di lantai ruang tamu. Mereka kaget banget kan. Mas Teguh ini langsung lari memanggil tetangganya karena dia takut ada apa-apa nih, kok ada darah di sini. Setelah Mas Teguh balik lagi ke rumah itu sama tetangganya, kan dia tadi manggil tetangganya, ternyata darah itu udah hilang. Mas Teguh pun tanya kan ke istrinya, "Dek, darah di ruang tamu tadi kamu yang bersihin ya?" Istrinya pun jawab, "Lah, ya bukan Mas, tahu-tahu udah hilang aja." Jawab istrinya gitu. Tetangganya pun akhirnya berpamitan sama Mas Teguh, "Mas, aku pulang dulu ya. Aku jadi merinding di sini, Mas." "Oh iya Mas, silahkan. Mohon maaf Mas, ngerepotin," saut Mas Teguh gitu. Karena Mas Teguh juga ngerasa nggak enak kan. Kemudian saat malamnya, ketika istri Mas Teguh ini udah tidur, jadi malamnya gitu
tiba-tiba Mas Teguh itu lihat darah itu lagi di tempat yang sama, di ruang tamu lagi nih. Darah itu awalnya cuman lebarnya cuma sepiring gitu, lebarnya kan di lantai cuma sepiring kecil gitu, lama kelamaan melebar nih, hampir menuin ruangan, dan cuma dilihatin aja sama Mas Teguh ini. Setelah menuin ruangan gitu, Mas Teguh ngomong, cuma segitu ya, kok gak semono, itulah bahasa Jawanya. Dan tiba-tiba darah itu pun hilang beneran, dan Mas Teguh dengar suara orang ketawa ya. Setelah darah itu hilang, Mas Teguh dengar orang ketawa, suaranya gede. Mas Teguh itu bukan nantangin ya sebenarnya, cuman dia bingung aja ngapain dan mau diapain juga kan, bingung dia. Ada juga sosok nenek-nenek yang suka ngingetin Mas Teguh dan istrinya. Pernah istrinya Mas Teguh ini lagi ngangetin sayur dan ditinggal nonton TV, dia kelupaan. Tiba-tiba ada suara nenek-nenek itu, "Dek, kompormu." Istrinya Mas Teguh ini langsung kaget, langsung lari ke dapur, matiin kompor. Setelah kompor itu dimatiin, istrinya Mas Teguh ini ngomong ke nenek itu, cuma merem sama diem aja. "Matur suwun ya Mbah, wis dilimi." Dia ngomong gitu. Dan pernah juga ketika istri Mas Teguh ini hamil gede, hamil besar banget, udah mau lahiran kan, istrinya Mas Teguh ini lari ke kamar mandi buru-buru, kebelet banget. Lagi-lagi dia dengar suaranya nenek-nenek itu, alon-alon du, ora usah melayu, eman wetenge. Kalau bahasa Indonesianya ya, pelan-pelan, jangan lari, sayang perutnya, gitulah kurang lebihnya. Akhirnya istrinya Mas Teguh ini ya jadinya pelan-pelan, kayak ngerem gitu, dan ngomong, "Nggih Mbah," sahutnya. Jadi berasa kayak diomelin neneknya sendiri. Beberapa tahun kemudian, ketika anaknya Mas Teguh umur 5 tahun, ya masih sekolah TK lah, anak Mas Teguh ini sering terlihat bermain sendiri, tapi seolah-olah ada temennya, main petak umpet sendirian, sering ngobrol-ngobrol sendirian, dan kayak sering ngobrol sama nenek itu. Dan beberapa saat kemudian, ketika Mas Teguh ini habis kontrak dan nggak tahu kenapa nggak boleh diterusin kontrakannya, sampai sekarang juga mangkrak gitu aja. Jadi saat Mas Teguh ini beres-beres dan udah selesai, udah mau pindah, nah Mas Teguh ini lihat nenek-nenek itu nangis ya. Yang bisa lihat cuma anaknya Mas Teguh dan istrinya nggak lihat. Dan anak Mas Teguh ini ngomong ke nenek itu, "Mbah, ojo nangis, mbahnya apa nangis?" Kemudian nenek itu pun jawab, "Hati-hati ya." Semuanya pun mendengar suara itu. Mas Teguh pun mendengar dengan jelas, istrinya Mas Teguh dengar juga. Akhirnya Mas Teguh menjawab juga, "Nggih," gitu aja. Lalu Mas Teguh dan keluarganya ya segera pergi dan pindahlah dari rumah itu. Dan kurang lebihnya seperti itulah cerita dari Mas Teguh. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kurang berkenan di hati Anda, dan bila ada kurang lebihnya dalam bercerita, saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support, apapun itu bentuk supportnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berbagi cerita di sini. Terima
kasih banyak. Untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita di sini, silahkan kirimkan email atau WhatsApp ya, yang ada di deskripsi kami. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga semua makhluk bahagia. Tetap di Just Horror Journey and Story. Assalamualaikum